saya terus terang dok ya, salah satu orang yang tidak setuju dengan sampel 1-2. Maksud saya gini, kalau ada satu orang miskin yang kebetulan punya anak banyak, lalu itu dijadikan tolok ukur. Kalau ini jadi masalah. Saya pernah melihat satu cuplikan tentang keluarga berencana, KB ya. Tapi sini datangkan kepadatan ibu kota, polusi udara, pengangguran. Anak ini belum lahir dok. Sudah orang tuanya sudah ditakutin, nanti pengangguran, nanti polusi. Apa hubungannya gitu? Dan kalau ada 1-2 orang yang kebetulan memang dia lagi belum dibukakan pintu harta oleh Allah SWT, cuma kebutuhan sehari. Dan memang kebetulan dia punya anak, misalnya. Kita harus fair melihat, ada juga orang yang punya anak banyak tapi dia kaya. Kenapa kita nggak barter ini? Bahkan persentase ini lebih besar. Terbukti kalau kita akumulasi secara persentase. Jumlah anak-anak orang yang mampu, orang tidak mampu. Kalau kita bicara Indonesia, sebenarnya lebih banyak. Menengah ke atas tuh banyak. Oh iya Pak Ustadz ya? Nah iya banyak. Oke. Jadi kalau terbukti juga seimbang antara rumah-rumah yang layak untuk tinggal sama yang tidak. Ataupun kalau ada rumah masyarakat yang biasa, tapi tetap mereka mampu. Ada motor, bisa bayar listrik, ada rumah. Ada yang punya beberapa kos-kosan, walaupun mereka mungkin biasa saja secara ekonomi kalau di mata kita kan gitu. Nah kita harus lihat itu. Dan berapa orang yang pengangguran. Sekarang contoh gini dok, secara rasional. Kalau kita lagi jalan di jalan, kita real ya. Banyak lebih banyak orang yang lewat duluan di jalan raya pakai mobil, sama orang yang dorong gerobak bawa anak miskin. Dan lebih banyak yang mana? Mobil. Realitanya. Realita itu realita. Kita harus real. Karena kita kalau mau survei satu persatu susah kan? Artinya kita lihat, mirip dengan kalau saya lihat orang sakit sama orang sehat. Mana lebih banyak? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Coba lihat berapa banyak pasien di rumah sakit. Dengan seluruh stafnya lah. Dokternya, perawatnya. Dengan berapa banyak orang yang lalu lalang depan rumah sakit. Mana lebih banyak? Orang lalu lalang pasti. Berarti orang sehat lebih banyak dari orang sakit dong. Itu kan rasional kalau mau sederhana kan? Nah seperti itu. Jadi saya tidak setuju kalau ada orang 1-2 keluarga yang dijadikan sebagai sampel. Ini susah, anaknya banyak, anak-anaknya pun susah. Ada banyak dok, saya tahu. Keluarga miskin, orang tuanya jual gorengan. Anaknya 5 orang jadi sarjana semua. Ada? Banyak sekali. Orang tuanya kerja keras, buruh di bangunan, anaknya jadi sarjana. Dan kadang-kadang anaknya tersebutlah yang membukakan pintu rezeki untuk orang tuanya. Betul. Nah itu, jadi kita tidak melihat ke situ. Kenapa langsung ke vasectomy? Ini, waduh, jauh banget gitu. Ya, apalagi kalau ini diiyakan dok ya. Kalau diiyakan ini bisa berbahaya. Kalau dia menjadi sebuah peraturan nasional, ini jadi masalah ini. Kenapa Cina sekarang maaf dok menjadi negara maju? Salah satu fakta lapangannya, banyaknya masyarakatnya. 1 miliar lebih orang diberdayakan. Tidak pernah itu kita dengar di sana ada bahasa mengatakan, oh kita takut pengangguran. Tinggal bagaimana pemerintah memberdayakan masyarakat kan clear. Buat proyek di sini, proyek di situ. Justru malah di negara maju sekarang tuh takut loh kalau penduduknya itu nggak punya anak. Betul, itu betul. Itu kemarin saya pas tur dakwah di Amerika sama di Eropa, saya kaget data-data di Eropa, pemerintah di beberapa negara Eropa memberikan hadiah kalau wanita yang mau hamil. Iya, karena di sana kan nggak mau. Karena itu menambah SDM mereka. Itu yang benar. Jadi anak itu belum lahir, sudah dipikirkan masa depannya. Dia kecil, bagaimana didik jadi tokoh masyarakat. Bukan dilihat keadaan orang tuanya yang sedang tidak mampu. Saya nangkap. Jadi menurut Pak Ustadz, lapangan pekerjaannya yang diperbanyak. bukan vasectomy-nya ya. Bukan disuruh nggak punya anak ya. Itu kesimpulannya.